Yo guys, balik lagi ya, masih di game Solo Leveling Rise. Oke, hari ini udah pembagian Blessing Stone ya. Nih gue mau cek lagi di sini. Ini kan sisa 9, gue nggak mungkin ambil yang ini ya. Tinggal nambah 6 lagi bisa dapet. Gue cari yang dikit. Oh ya, masih 3. Oke ya, tetap pilihan gue yang ini sih guys, karena yang ini sebenarnya ini pilihan pertama, ini pilihan nomor 2 yang paling prioritas menurut gue ya. Ada Blessing Stone baru sih nggak sih? Nggak ada ya, yang terbaru nggak ada, cuman yang sebelum update kemarin aja. Oke, gue pilih yang Bloodlust ya. Let's go. Oke, udah kepasang sih harusnya. Ini kenapa laptop gua nge-lag ya? Oke, itu nambah CP-nya ya dikit. Oke, sama hari ini sedikit gua bahas Cahein ya. Ini udah 40.500. Nah, sementara gua ini guys. Jadi ada 3 tipe sebenarnya. Tipe paling bagus itu kalau kalian hunter mode ya. Hunter mode itu yang 3 hunter bisa ganti-gantian pakai QTA gitu ya. Itu namanya hunter mode. Menurut gua paling bagus itu Curse sama si Obsidian ini untuk sementara. Karena ini versi gue ya, ini untuk maksud gue equip gue. Cuman kalau misalkan gue ada si Infamy ini statusnya lebih bagus, ini kan defense-nya turun ya, gue pasti pakai Infamy 4, Obsidian 4. Ini untuk yang Hunter mode yang bisa ganti-gantian. Nah kalau misalkan sekarang kalian belum bagus lah, ini gue tuh defense-nya nggak naik ya, ini sementara aja guys. Tuh ini MP doang, defense nggak naik. Ini defense 2, ini juga nggak naik nih. Sedangkan yang curse 2 lumayan bagus nih, 3 ya kan, 3 ini cuman 2 ya, 2 sama 0. Paling nanti nih cari di reset lagi. Jadi kalau hunter mode si Infamy 4 sama Obsidian 4. Nah kalau misalkan kalian itu team fight itu yang rusuh ya guys ya, yang rame-rame lah nyerangnya. Itu kayak POD sama guild boss itu namanya team fight. Nah, kalian harus full infamy nih. Jadi gue belum cari sih. Jadi itu ya. Kalau team fight full infamy, kalau misalnya hunter mode kalian infamy 4, obsidian 4. Karena ketika kalian QTA, si Cahein ini bisa ada waktu buat regen MP lah, biar MP-nya itu ada terus ya, jadi bisa meningkatin damage 60% ini ya. Oke, itu sih menurut gue. Sama ada fitur nambahin CP lagi nih guys, nih ya, coba ya. Ini 40511 ya. CP gua CP army sih 592 lah ya, soalnya katanya nambahnya ribuan. Gue mau coba nih, kita patokannya 592.000 ya, dan defense nya 40511. Oke, ini berhubungan sama gem sih guys. Ini katanya yang bagian defense, bagian manapun lah, attack, HP sama defense ya, yang bisa ada persennya. Jadi kalau kalian ubah yang tadinya additional jadi defense persen, katanya lebih bagus nih ya. Ini 290. Ini kalau kalian nggak tahu yang tier berapa sih nih, rank 5 ya. Gem yang rank 5 ini walaupun sama-sama attack defense persen nih, opsinya tuh beda-beda, bisa 3,6, bisa 4% kalau nggak salah tuh ya. Jadi oke-okean juga. Jadi kalian pilih yang buat kalian pakai itu yang gede.
Kalau yang jelek kayak gini kalian fuse aja. Tapi fuse-nya jangan sekarang guys. Nanti tunggu ada extended rank 6 ya. Sama katanya ini mau diperbanyak sih katanya rasi bintangnya. Nah, jadi gue mau coba dulu ya. Additionalnya gue cari yang kecil nih. Ini kan 350, 29, 350, 290, 290 sama. Nah, ini 260. 260 bakal gue ganti yang 4% nih. Tadi CP shadow gue kan 592.000 ya. Kita lihat nambahnya seberapa banyak, dan caein itu defense-nya nambah berapa. Oke. Walaupun Jinwoo-nya kayak CP-nya berkurang ya, tapi army-nya katanya nambah guys. Tuh, nambah 7.000, gila. 592 jadi 599. Nambah 7.000 ya. Gokil sih. Dan coba kita lihat cahayainnya. Nambah dikit doang. Tadi 40.511, cuman nambah 80 poin. Cuman ya oke lah. Buat kalian kalau misalkan ngejar CP rekomendasi ya, ini bisa jadi salah satu solusi. Cuman menurut gua daripada kalian ketika kita ganti kan ini yang lama kan hilang kan, mending nunggu dulu, kumpulin lah sampai nanti ada extendednya ya, bisa diperbanyak lah slot-slot ini. 350 kalau gua ganti 3,4%, gua nggak tahu nih. Tadi yang 290 aja coba ya. Nih 290 gua ganti 4%. Ini tergolong kecil ya, dan ini tergolong besar, jadi gua barter aja. Tuh, CP Jinwoo kalian berkurang pasti. Cuman shadownya 600.000 tuh. 599 jadi 607 ya. Jadi naik sekitar 7 sampai 8.000. Mantep. Si cahayainnya nambah. Tuh ya, nambah ya tadi 40.500 sekian, jadi ya nambah dikit-dikit sih guys. Cuman nggak tahu kenapa kalau di shadow, karena mungkin shadow ini ada statusnya juga guys. Mana sih dia? Setahu gue si shadow ini juga punya status, dan mungkin status defense mereka itu gede ya. Jadi ketika kita ganti defense persen, mereka itu nambah CP mereka. Itu sih menurut gue ya, asumsi doang. Cuman kalau kalian lebih ngerti, lebih paham, coba komen di bawah. Sama ini nih ya, ini kalau kalian naikin juga nambah. Tadi kan kalau misalkan cuma si Baran kan 50.000, ini berarti Yogumon gue udah nambah 14.000. Oke, lumayan. Total tier gue hampir 60 nih guys, dikit lagi ya, 30.000-an lagi. Oke, sama kita itu mau mengkonfirmasi ya shadow terbaik buat si cahayain ya. Kita bakal tes ya. Buat tesnya di sini aja. Ini gue bakal lawan laba-laba ya, dengan formasi yang sama, cuman shadownya kita ganti nih. Kita yang pertama coba ini deh, si tank ya. Tank ini statusnya menambahkan defense 12%. Karena cahayain itu dari defense, kita coba pakai si tank ini. Seberapa bagusnya. Kalau yang ininya gue samain aja nih. Gue cuman ganti si Shadow Authority doang ya. Oke, semua sama begini guys. Ya, let's go. Gue coba semua skillnya gue samain ya. Jadi ngebreak dulu, terus ganti Meilin, sama baru ganti Cahayain. Kita lihat selesainya tuh berapa detik ya, yang lebih cepet lah. Harusnya yang paling bagus. Oke, tukar. Skill 1, skill 2. Terus skill 2, skill 1 ya. Kita basic attack aja ya. Terus skill 1 ya. Oke.
Kita lihat berapa detik guys. 23 detik ya. Nih ya, kalian ingetin ya, yang pakai tank 23. Setelah itu yang bagus menurut gua itu ini ya. Si siapa namanya? Big Rock ya. Big Rock ini bisa nambahin basic skill damage ya. 12%. Kita coba aja. Jadi kalian tahu nih, kalian mau fokusin kemana buat nanti Yogumon Hard atau Yogumon normal ya. Buat yang early juga, biar kalian nggak bingung lah mau naikin yang mana. Oke, gua samain ya. Kita break dulu. Ulang guys, ulang. Maaf ya, skill issue. Biar valid kita ulang dulu. Jangan sampai jatuh deh. Nanti nggak valid dong sama kayak tadi. Oke, pecah, ganti melee. Skill 1, skill 2, sikat attack, pindah. Skill 2, skill 1, terus kita nge-basic ya. Wah, ulang guys. Mohon maaf ya. Kita ulang. Yang tadi nggak keluarin itu dia jaring-jaring. Oke. Skill 2, skill 1. Lebih lama sih ya yang ini, terasa tuh sampai nge-shield lagi tuh sekitar, kita ulang aja deh. Apa gua miss gameplay ya, coba ya biar kurang lebih sama lah. Nah ini kurang lebih sama kayaknya. Kita tinggalin 1, 2, basic, skill 2, skill 1, terus sekitar 25 ya, 26 mungkin, 25 ya. Oke. Yang kedua ya, berarti bagusan tank ya so far ya. Cuman ini kalian coba sendiri deh di akun kalian. Nah, favorit gue sih kayaknya core attack ini guys. Jadi kan dia tuh banyak ngandelin reset si core attack itu ya, dan nambahnya ini nggak kira-kira nih 40%. Kalau misalkan si tadi kan cuman 12%. Cuman ini hanya basic skill doang, sedangkan Cahe ini tuh kan basic skillnya lebih jarang ya ketimbang core attack-nya. Nah, kalau si tank ini 12%, jadi semua basic attack, ultimate, basic skill semua include. Jadi ya mungkin tank bisa bagus, bisa juga kalau kalian ngandelin core attack ke sini ya. Coba kita coba dulu. Lebih bagus tank atau si pakai siapa nih namanya? Tas ya. Doain gua nggak skill issue. Oke, ya, kesot dulu. Kita ganti lagi. Dua, satu, nah, stop. Berapa nih guys?
23 juga ya. Cuman kayak miss di awal ya, si spidernya tuh kayak nyeruduk, jadi kita harus ngedodge dulu tadi. Kita coba sekali lagi deh. Gue sih entah kenapa lebih ngerasa damage-nya lebih sakit yang itu ya, si tas punya ya. Oke, udah nyeruduk lagi, gak apa-apa. Ya, sama sih guys, 23, 24 ya. Valid 23 juga. Jadi mirip-mirip ya. Kita coba sekali lagi yang tank ya. Kalau tank menurut gue lebih balance ya. Jadi kalau tas kan tadi hanya core attack doang yang di buff, sedangkan kalau si tank ini karena semuanya skill-nya dari defense, jadi ultimate kalian juga naik, basic skill kalian juga naik, core attack kalian juga naik. Jadi kayaknya tank pilihan terbaik kah? Kalian udah pernah coba belum? Udah ngetes sendiri belum? Coba sharing ya. Kalian yang paling bagus yang mana tuh guys? Jadi biar kita bisa fokus menaikin skillnya juga. Kedua, satu. Yang tank guys, fix ini mah, cuma 20 detik. Ya tuh. Oke, the best. Berarti udah ketahuan ya. Terbaik nomor 1 berarti tank. Nah, tank gue mungkin harus bisa difokusin nih, bisa dinaikin lah. Naikin aja. Nih ya. Pelan-pelan kita. Nih, si tank. Thomas Andre juga bagus sebenarnya pakai dia. Pokoknya yang scaling defense ya. Nah, skillnya nih boleh deh kita mulai cicil-cicil ya. Pokoknya dicicil aja guys, ratain 6, ratain 7 gitu. Jangan apa ya, jangan langsung level 10 gitu, kan resource-nya lebih banyak ya perlunya. Jadi menurut gua diratain aja, dikit-dikit jadi bukit ya. Bisa, oke. Oh, ini udah habis. Itu ya udah cukup. Oke, ini juga kurang banyak sih. Oke, nanti di farming lagi aja. Oke, so far tuh. Tadi kita memulai dengan 592 ya. Ini bisa naik hampir 17.000 ya berarti ya. Oke, mantap. Gua mau coba kejar 2 juta nih guys. Yang lain F2P aja bisa 2 juta, masa gue cuman nggak nyampe ya. Oke, sebenarnya bisa sih kalau misalkan ini core-nya gue tuker-tukerin sama Jin Wubunya ya, karena ini kan tuh misal level 10 ya, ini 15. Kalau ditukar-tukar mungkin bisa. Tuh, belum maksimal. Apalagi ini sih gue tuh baru bintang 3 ya. Tuh nih masih rata 10, bahkan belum 100% nih guys. Cuman ya udah, karena gue mau fokus tim air dulu ya, bukan fokus nambah battle tier ya. Nanti kita lihat aja. Pelan-pelan aja lah. Oke, segitu dulu ya tipsnya. Kalau kalian misalkan ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Bantu like-nya juga, subscribe yang belum, di-share juga ke teman-teman kalian, mungkin ada yang membutuhkan.
Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.